Ya, baik, karena kita masuk ke pengaturan eh, TP-Link ya. Bentar saya cek dulu ini. Ya, sudah hidup ya. Karena kita akan mengatur pengaturan TP-Link ya. Jadi sekarang tentu saja kita ingin merubah Ethernet kita ini yang sebelumnya terhubung ke mikrotik ya, harus kita disable dulu, kemudian kita enable lagi ya. Jadi biar bisa masuk ke pengaturan di TP-Link ya. Karena apa? Karena tentu settingannya berbeda kan, tentu alamat IP-nya berbeda. Ini sudah connect kayaknya. Jadi seperti biasa untuk mengatur setting TP-Link kita masukkan IP-nya, karena itu tadi sudah kita reset ya, sehingga pengaturan kembali ke semula ya, 192.168.01 ya. Oke, kita sudah masuk. Kalau nanti belum masuk bisa di passwordnya admin ya. Passwordnya admin dan usernya admin, passwordnya admin ya. Kalau tidak otomatis ya. Bentar. Ini kita masuk ke no internet ya, nggak apa-apa. Beberapa fitur di sini harus kita nonaktifkan ya, seperti nanti kita coba cek dari atas lah ya. Pertama SSID ya, jadi di network SSID di wireless ya, di wireless ini yang paling penting. Jadi nanti pada saat kita ingin koneksi ke internet, nanti kan akan muncul di sini SSID-nya kan. Ya, jadi disinilah kita akan menggunakan SSID. Misalkan SSID yang akan saya pakai bebas saja, misalkan Stimic @bb misalkan ya. Ya, nanti ya Stimic @bb itu nanti kedetek sebagai SSID-nya. Kita save. Ya, kita save ya di pengaturan wireless setting ya. Kemudian security-nya bagaimana? Security kita disable ya. Security-nya kita disable. Security nanti yang mengatur bukan TP-Link ya, tapi yang mengatur itu mikrotik ya, biar langsung masuk ke mikrotik. Jadi setiap orang bisa masuk ke SSID Stimic @bb ini, tapi belum bisa akses internet kalau belum memasukkan user yang terrecord di dalam mikrotik ya. Tadi kan ada admin dan user 1 ya. Nah, karena itu security-nya kita disable ya. Kita save dulu. Oke. Jadi ini belum bisa nanti kalau sudah di reboot baru bisa berfungsi ya. Selanjutnya adalah pengaturan untuk DHCP ya. DHCP ini semua yang kedetek oleh TP-Link itu kan nanti dikasih alamat IP, karena yang memberikan alamat IP itu bukan TP-Link atau bukan access point, tapi lewat mikrotik semuanya. Di sini juga kita disable ya. Ya, kita save ya. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah yang terkait dengan wireless, ini nama SSID-nya, kemudian security-nya non ya atau disable, dan DHCP-nya ini juga disable ya. Kemudian networknya ini networknya WAN sama LAN ini tidak kita setting ya, ini bawaan dari sananya ya. Tapi nanti begitu kita reboot ya tentu semuanya akan berubah, akan masuk ke mikrotik semuanya. Oke ya, jadi ada tiga setting ya di wireless dan DHCP ini. Selanjutnya kita reboot. Setelah itu tentu ya. Setelah kita reboot ya, booting ulang. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi pengaturan di TP-Link ini sudah selesai. Jadi sangat simpel sekali. Kemudian tadi seperti yang saya katakan ya, begitu kita booting ulang ya, kita akan kembalikan lagi ya, tadi posisi posisi settingan
kabel itu yang masuk ke komputer ini saya kembalikan lagi ya, jadi ke mikrotik ya. Jadi saya cabut karena cuman nyabut dan mengembalikan ke posisi mikrotik saja, jadi tidak perlu tampilan ini ya, tidak perlu tampilan HP lagi ya. Jadi saya sampaikan saja. Jadi saat ini kabel jaringan yang ke laptop dari TP-Link saya kembalikan lagi, saya taruh di tempatnya semula, yaitu di mikrotik di port yang Ether ketiga ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan bisa masuk ya, TP-Link tadi akan berfungsi di sini nanti ya, akan berfungsi di sini. Karena tadi untuk wirelessnya ini saya disable ya, saya sekarang kembalikan lagi ya, saya ganti ya, saya ganti Ethernetnya, giliran sekarang kita disable ya, sekarang WiFi nya yang kita enable, Oke ya, sudah enable ini. Kemudian kita akan cari ya steamic@bb ya. Jadi ini ya, steamic@bb. Kita tidak memerlukan password ya, untuk kesini tidak memerlukan password, tinggal kita langsung connect saja ya. Begitu terkoneksi ya, terkoneksi, perhatikan ya di sini, ini yang dinamakan DNS ya, di sini yang dinamakan DNS. Ini berarti ada yang tersimpan ya. Jadi kita tadi harusnya masuk dulu ke steamic bb AC ID ya. Nah ini ya, jadi ini kan saya ternyata sudah masuk sebagai user 1 ya, otomatis ini klik saya log off ya, saya log out ya. Kita reload lagi, user 1 log out. Saya ini sudah masuk ke user 1 ya. User 1 kan tadi nama usernya adalah user 1 juga. Kalau misal ini harus misal saya masuk ke ini ya, ini harus kita ya, coba saya masuk lagi ke ini ya, ke hotspot ya. Ya ini kan, ini user 1. Misalkan user 1 ini saya delete ya, saya bisa delete ya. Harusnya sih tidak bisa. Ya, user 1 minta ya seperti ini ya, nanti harusnya begitu kita perhatikan steamic bb AC ID sebagaimana nama DNS yang tadi kita setting ya, nama DNS yang tadi kita setting. Saya coba masuk sebagai admin ya, atau mungkin kalau admin ini kan passwordnya admin. Saya tambahkan user yang lain lah, misalkan user 2 ya, passwordnya juga user 2. Ini password bebas, apa saja boleh ya. Ya, saya akan masuk sebagai menggunakan user 2 kan di sini ya, login user 2, passwordnya juga user 2, klik OK ya. Ya, jadi saya sudah masuk sebagai user 2 ya. Sekarang kita cek ya, misalkan ke Google, dapat bisa koneksi ke YouTube ya, juga dapat koneksi ya. Ya oke ya, jadi itu berarti settingan kita di mikrotik sudah selesai semuanya ya. Jadi bagaimana kita bisa men-setting seperti ini kan, ya seperti ini ya. Jadi hotspot ini bisa ini ilustrasi saja, misalkan laptop kita ini ya, ilustrasi yang saya berikan itu adalah laptop itu kurang lebih sama dengan HP ya. Jadi laptop menghubungi hotspot TP-Link ya, hanya untuk mendapatkan SSID saja, tapi pengaturan semuanya ada di router, dapat akses internet ya. Itu ya, itulah rangkaian bagaimana kita